Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat surat keterangan dan melakukan proses penginputan data yang benar di website Ebrida atau Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan. Untuk pembuatan surat keterangan ini semuanya akan diupload melalui website. Simak baik-baik ya teman-teman, dari mulai pembuatan akun sampai dengan melakukan proses penginputan data untuk surat keterangan yang akan teman-teman tuju. Oke, baiklah teman-teman, kita akan masuk ke langkah paling awal untuk pembuatan surat keterangan di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan. Teman-teman bisa menggunakan browser yang teman-teman sering gunakan. Langsung saja kita ketik website kita ebrida.medan.go.id. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa mengklik yang bagian surat keterangan. Lalu teman-teman bisa mengklik di bagian SSO yang di tengah ini. Nah, jika sudah muncul tampilan login seperti ini, teman-teman bisa klik logo Google yang ada di sini. Lalu teman-teman bisa pilih akun Google mana yang teman-teman ingin gunakan untuk login ke Ebrida. Kita pilih continue. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa mengisi biodata ini sesuai dengan KTP teman-teman masing-masing ya. Perlu diingat ya teman-teman, ASN itu adalah aparatur sipil negara sama seperti PNS. Jika teman-teman bukan pegawai negeri, silakan pilih yang bukan ASN. Pastikan nomor telepon atau WA kalian aktif ya teman-teman. Isi alamat sesuai dengan KTP saja. Pastikan semua data yang kalian isi sudah benar ya teman-teman. Jika sudah, langsung saja kita klik simpan. Lalu kita klik iya simpan. Kita tunggu loadingnya. Nah, data teman-teman sudah berhasil disimpan. Nah, kita sudah masuk ke halaman berikutnya. Teman-teman bisa menunggu loadingnya selesai. Jika sudah, akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman klik yang nomor 1, aplikasi Brida. Lalu klik yang biru, klik untuk melanjutkan ke aplikasi. Untuk di bagian ini, teman-teman bisa mengklik bagian yang warna kuning yang ada tulisan belum. Nah, nanti teman-teman akan ditampilkan ke halaman dashboard. Untuk yang menggunakan Android untuk pengisian data, teman-teman bisa mengklik garis 3 yang ada di pojok atas, lalu klik rekomendasi, lalu klik tambah permohonan. Untuk teman-teman yang melakukan pengisian data dari rumah, teman-teman bisa download dahulu surat pernyataan ini. Karena surat pernyataan ini adalah salah satu bagian yang akan diupload nantinya sebagai syarat yang diperlukan. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Surat mentahan dari surat pernyataan.
Ini adalah contoh surat pernyataan yang sudah diisi. Di situ ada bagian nama, ada NIP. NIP itu bisa teman-teman isi dengan NIM ya teman-teman, atau nomor induk mahasiswa. Lalu di situ ada jurusan, universitas, lalu ada jenis surat keterangan. Teman-teman bisa coret bagian yang tidak perlu, sisakan jenis surat yang teman-teman ingin buat. Untuk di bagian tanggal surat keterangan, teman-teman bisa isi dengan tanggal atau hari di mana teman-teman melakukan pengisian surat pernyataan ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada teman-teman yang akan membuat surat keterangan magang. Sebelum itu, pastikan surat pengantar dari kampus teman-teman sudah benar dan ada tanda ACC dari tempat teman-teman akan melakukan magang. Jika tidak ada ACC dari tempat kalian ingin melakukan magang, maka pengajuan surat keterangannya akan ditolak. Nah, ini adalah contoh surat permohonan magang yang sudah benar. Karena teman-teman mengajukan suratnya ke Berida terlebih dahulu, maka di bagian penerima harus kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan. Ketentuan ini juga berlaku untuk jenis surat yang lain. Nah, di sini untuk jenis surat magang harus ada tanda ACC dari tempat magang seperti yang saya bilang tadi. Baiklah, saya akan kembalikan ke halaman dashboard tadi untuk memilih skema yang akan dituju. Nah, jika sudah mengklik skema magang tersebut tadi, kita akan ditampilkan halaman untuk pengisian data selanjutnya. Perhatikan baik-baik ya teman saat melakukan pengisian datanya. Di sini teman-teman isi dengan jenjang pendidikan yang sekarang ya. Pastikan teman-teman mengisi dengan nomor handphone yang aktif ya. Untuk di bagian pengikut, teman-teman isi sesuai dengan surat pengantar dari kampus tadi ya. Jika hanya sendiri, maka di bagian pengikut dikosongkan saja. Jika berkelompok, ketik nama dan NIM anggota kelompok teman-teman masing-masing. Di bagian lokasi tujuan, jika teman-teman menggunakan handphone untuk mengisi ini, teman-teman klik dahulu, lalu ketik lokasi tempat kalian magang. Di lokasi ini bisa diketik kelurahan, kecamatan, ataupun badan, ataupun dinas yang akan dituju. Lalu teman-teman klik saja di kolom berwarna ungu ini. Nah, nanti akan muncul lokasi tujuannya seperti ini. Untuk di bagian lamanya, teman-teman bisa isi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa teman-teman akan melakukan magang. Untuk di bagian penanggung jawab, teman-teman bisa isi dengan jabatan orang yang menandatangani surat pengantar dari kampus teman-teman. Seperti saya, Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dari Universitas Prima Indonesia. Ingat ya teman-teman, cukup jabatannya saja. Untuk di bagian nomor surat pengantar, teman-teman bisa lihat di bagian surat pengantar dari kampus teman-teman ada di bagian kiri atas. Untuk di bagian tanggal surat, teman-teman sesuaikan dengan tanggal surat di surat pengantar dari kampus. Di bagian perihal juga sama, ada di bagian kiri atas. Untuk di bagian penginputan file ini,
terdapat 3 file yang akan diinput ke dalam web. Yang pertama itu file surat. File surat itu berupa surat pengantar dari kampus teman-teman. Untuk file persetujuan OPD, itu teman-teman masukkan lagi surat pengantar dari kampus tadi yang sudah ada ACC dari tempat teman-teman akan melakukan magang. Di bagian pernyataan, teman-teman masukkan surat pernyataan yang sudah saya contohkan tadi di awal. Ingat ya teman-teman, semua file yang dimasukkan itu berbentuk PDF. Jika tidak, nanti ketika teman-teman menyimpan semuanya, tidak akan bisa diupload. Jika sudah semuanya, teman-teman periksa kembali data-data yang teman-teman masukkan, pastikan semuanya benar. Lalu klik saja simpan. Nah, jika sudah berhasil disimpan, artinya data teman-teman sudah berhasil masuk ke sistem kami. Setelah itu, teman-teman bisa mengisi survei kepuasan pelayanan kami. Linknya itu ada di halaman dashboard tadi. Nah, ini adalah tampilan untuk kuesioner survei kepuasan masyarakat untuk pelayanan Brida Kota Medan. Mohon diisi ya teman-teman, terima kasih. Jika semuanya sudah selesai, teman-teman tinggal menunggu surat balasan dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan yang nantinya akan dikirimkan ke WhatsApp teman-teman masing-masing. Untuk pemrosesan surat balasan dari Brida, biasanya kurang lebih 3 hari jam kerja. Jika teman-teman nantinya sudah menerima surat balasan ataupun surat keterangan dari Brida, maka surat balasan itulah yang akan teman-teman serahkan ke tempat teman-teman akan melakukan magang. Ingat ya teman-teman, semua pemrosesan tadi itu tidak ada dipungut biaya sepeser pun. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya saya mewakili Brida Kota Medan. Mohon maaf untuk kesalahan kata dan penyampaiannya. Jika ada kendala ataupun hal yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa menghubungi nomor WA admin yang tertera di surat pernyataan teman-teman yang sudah isi tadi.